Biografi Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu adalah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah yang lahir sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Karena kedekatan dan cintanya kepada ayahnya, ia dijuluki Ummu Abiha. Beliau dikenal sebagai perempuan yang sabar, baik hati, menjaga kehormatan diri, serta selalu bersyukur kepada Allah. Fatimah adalah wanita pilihan dan menjadi pemimpin wanita pada masanya. Selain julukan Ummu Abiha, beliau juga dikenal sebagai Al-Quraisyiyah, Al-Hashimiyah, dan Ummu Al-Husain. Kelahiran Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Beliau lahir di Mekah beberapa tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Dengan sebagian riwayat menyebut kelahirannya pada tahun 5 sebelum Isa. Nabi menyambut kelahirannya dengan penuh kebahagiaan dan memberikan nama Fatimah serta julukan Az-Zahra. Sementara kunyahnya adalah Ummu Abiha karena kedekatan dan cintanya kepada ayahnya. Fatimah tumbuh mirip dengan Nabi dan sejak kecil menyaksikan perjuangan serta ujian keras dalam dakwah Islam, termasuk gangguan kaum kafir dan wafatnya ibunda tercinta Khadijah. Ia dibesarkan di rumah yang penuh wahyu, iman, dan pendidikan akhlak sehingga membentuknya menjadi sosok yang kuat, sabar, dan penuh ketakwaan. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah Az-Zahra. Fatimah radhiyallahu anhu adalah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa tidak ada seseorang yang tutur kata dan sikapnya menyerupai Nabi selain Fatimah. Ketika Fatimah datang, Nabi SAW selalu berdiri, mencium, dan menyambutnya dengan penuh kelembutan. Nabi SAW juga menyatakan cintanya dengan berkata, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya, berarti telah menyakitiku." Pada saat menjelang wafat, Nabi SAW membisikkan kabar bahwa ajalnya semakin dekat, sehingga Fatimah menangis. Namun, kemudian beliau memberi kabar bahwa Fatimah kelak akan menjadi pemimpin para wanita, sehingga ia tersenyum. Setelah Nabi SAW wafat, Fatimah hidup selama 6 bulan sebelum kemudian wafatnya dan dimakamkan oleh keluarga terdekatnya. Sikap penuh kasih sayang Nabi SAW ini menunjukkan kedudukan mulia Fatimah di sisi beliau. Pernikahan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Fatimah radhiyallahu anhu menikah dengan Ali bin Abi Thalib 2 tahun setelah perang Badar. Mahar pernikahannya adalah baju perang Ali yang dijual seharga 470 dirham. Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan pernah melarang Ali menikah lagi saat Fatimah masih hidup karena beliau sangat menjaga kehormatannya. Dari pernikahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulthum. Fatimah dikenal sebagai wanita yang sabar, sederhana, dan penuh syukur. Ia memiliki banyak julukan, diantaranya Az-Zahra yang bercahaya, Asy-Shiddiqah, At-Tahirah, dan Ummu Abiha karena kasih sayangnya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW serta perannya menggantikan ibunya setelah Khadijah wafat. Fatimah dikenal sebagai anak yang teladan. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu adalah putri kesayangan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai anak yang taat, sabar, dan berakhlak mulia. Walaupun mendapat kedudukan istimewa di hati Nabi, ia tidak pernah manja ataupun sombong. Sejak kecil ia mengalami berbagai ujian berat, seperti emperador Quraisy, wafatnya ibunda Khadijah, dan kepergian kakeknya Abu Thalib. Dengan penuh ketegaran, ia menggantikan tugas ibunya dalam membantu Nabi. Sikapnya menunjukkan ketaatan luar biasa, seperti ketika ia menjual dan menyedekahkan kalung emasnya hanya karena mengetahui hal itu tidak disukai Nabi. Atas akhlaknya yang mulia, Nabi bersabda,
Fatimah adalah bagian dariku. Apa yang membuatnya marah berarti membuatku marah. Fatimah menjadi anak yang teladan, yang berbakti, sederhana, dan penuh ketaatan kepada Allah serta orang tuanya. Fatimah Az-Zahra dikenal sebagai istri yang teladan. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu merupakan sosok istri yang sabar, sederhana, dan penuh kesetiaan dalam menjalani hidup rumah tangganya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernikahan mereka berlangsung dengan mahar sederhana berupa baju perang yang dijual seharga 470 dirham. Meski hidup dalam keterbatasan dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa pembantu, Fatimah tetap ridho dan qanaah. Ketika sulit, ia tidak meminta kemudahan kecuali dengan adab dan rasa malu, hingga Nabi mengajarkan zikir yang lebih berharga dari bantuan dunia. Fatimah juga sangat menjaga hati suaminya dan menghormati ayahnya. Ketika mendengar rencana Ali untuk menikah lagi, ia merasa kesedihan, sehingga Nabi menyatakan bahwa dua putri-putri Nabi dan putri musuh Allah tidak pantas disatukan. Dari pernikahan ini lahir Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kalsum. Fatimah menjadi teladan sebagai istri yang taat, sabar, dan penuh cinta, serta mendapat kabar gembira sebagai penghulu wanita surga. Wafatnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra wafat 16 setelah Rasulullah wafat, sementara putra-putri Rasulullah yang lain wafat sebelum Rasulullah. Fatimah Az-Zahra wafat pada usia 28 tahun dan dikuburkan di Baqi. Pada akhirnya, putri Nabi Muhammad itu mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini dan berjumpa dengan Tuhannya. Imam Ali menguburkan jasadnya pada malam hari, sehingga tidak ada kesempatan bagi Abu Bakar untuk menghadiri penguburannya. Ia meninggal dunia sebagai syahid yang terzalimi. Berkenaan dengan tanggal wafatnya, pendapat yang masyhur adalah 13 Jumadil Ula 11 Hijriah, dan pendapat lain menyatakan jatuh pada tanggal 3 Jumadil Tsani 11 Hijriah. Kesimpulan dari biografi Fatimah Az-Zahra yaitu Fatimah Az-Zahra menunjukkan bahwa beliau adalah sosok wanita yang mulia, yang memiliki akhlak terpuji, penuh kesabaran, keteguhan iman, serta kecintaan yang dalam kepada Allah dan Rasul. Sejak kecil beliau hidup sederhana bersama Nabi dan menjadi contoh dalam ibadah, ketaatan, serta rasa peduli terhadap sesama. Ujian hidup tidak membuatnya lemah, tetapi justru semakin mengokohkan keimanan dan sikap sabarnya. Hingga wafat pada usia muda, Fatimah tetap mempertahankan kehormatan, kesederhanaan, dan ketakwaannya. Warisan terbesar beliau bukan harta, tetapi teladan kesolehan dan kemuliaan akhlak yang tetap dikenang dan diteladani umat Islam